Jaya, Mas Roy, Bang Rismon, dan kemudian Dr. Tifa itu tidak dilakukan penahanan. Tentu tidak dilakukan penahanan itu bukan karena permintaan kami, bukan karena jaminan dari tim kuasa hukum, bukan juga karena tekanan media, tetapi murni karena pertimbangan subjektif penyidik yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP dan pasal 21 ayat 4 KUHP. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, terkait dengan tuduhan adanya dugaan tindak pidana pengerusakan dokumen elektronik. Kemarin, pemeriksaan Mas Roy Suryo, kebetulan saya yang mendampingi pemeriksaan Mas Roy, itu dijelaskan secara gamblang, komprehensif, terkait dugaan tindak pidana pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Yang ancaman pidananya kan sebetulnya secara material jauh lebih berat, yaitu ancaman pidana 8 tahun penjara dan ancaman pidana 12 tahun penjara. Mas Roy Suryo telah menyampaikan bahwa hal yang pertama, apa yang diteliti itu basisnya adalah dokumen yang diunggah oleh Dian Sandi. Yang dilakukan oleh Mas Roy itu hanyalah menganalisis, ya, hanyalah menganalisis wujud fisik ijazah Pak Joko Widodo yang diklaim oleh Dian Sandi sebagai ijazah asli. Tidak pernah dilakukan pengeditan, pengubahan, atau merubah format daripada ijazah tersebut. Tetapi yang dilakukan itu hanyalah menganalisis menggunakan metode telematika, ilmu pengetahuan yang beliau miliki. Jadi itu tidak benar sama sekali Mas Roy melakukan pengeditan. Hal yang kedua, apa yang dilakukan Mas Roy itu basisnya adalah basisnya ilmiah, ya, basisnya ilmiah. Sehingga seharusnya penyidik Polda Metro Jaya dalam menghadapi kasus ini itu jangan menarik pasal-pasal siluman, pasal-pasal bemper yang bisa kita anggap sebagai dasar untuk melakukan penahanan. Sehingga kami mahfum dan berterima kasih tentu kepada penyidik Polda Metro Jaya setelah mereka melakukan konfrontasi terhadap semua alat bukti, baik alat bukti keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, dan juga termasuk keterangan tersangka, itu tidak didapatkan adanya dugaan tindak pidana pengeditan, pengerusakan, dan mengubah keaslian dokumen ijazah Pak Joko Widodo. Sehingga muncullah keyakinan bagi penyidik bahwa secara kualifikasi delik material, dugaan tindak pidana itu tidak terpenuhi, sehingga penyidik mengambil langkah untuk tidak melakukan penahanan karena terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHP, yaitu penahanan hanya dapat dilakukan terhadap seorang tersangka yang perbuatan pidananya diancam di atas 5 tahun penjara. Karena pasal 32 dan pasal 35 sejauh ini setelah diuji oleh penyidik Polda Metro Jaya tidak terpenuhi unsur-unsur deliknya, maka langkah yang diambil oleh Polda Metro Jaya itu sangat tepat secara hukum dan mengikuti due process of law. Seperti itu, Mbak Vera. Ya, jadi tudingan manipulasi digital itu pantasnya ditujukan pada siapa? Kalau menurut kami, untuk mencari siapa yang sebetulnya bertanggung jawab terhadap dokumen elektronik tersebut, ya seharusnya Dian Sandi kan seorang saksi. Harusnya Dian Sandi yang ditetapkan sebagai tersangka, bukan Mas Roy Suryo. Karena Dian Sandi lah yang pertama kali mengunggah itu, kemudian mengklaim bahwa ijazah itu ijazah asli. Dan kemudian semua tim pendukung Pak Joko Widodo, termasuk juga semua anggota tim lawyernya Pak Joko Widodo, kan selalu menolak bahwa ijazah tersebut bukanlah ijazah milik Pak Jokowi. Sehingga siapa yang membuat kegaduhan di Republik ini? Ya Dian Sandi yang membuat kegaduhan. Karena Dian Sandi lah yang mengklaim melalui media elektronik bahwa ijazah itu ijazah asli. Kemudian oleh Mas Roy dianalisis menggunakan ilmu pengetahuan. Nah inilah yang tidak nyambung nih. Mas Roy Suryo diminta tanggung jawaban hukum pidananya, sementara Dian Sandi yang menjadi aktor utama di balik terbongkarnya atau diunggahnya ijazah Pak Joko Widodo itu kemudian bebas dari pertanggungjawaban hukum pidana. Ini yang tidak adil, ini yang tidak fair. Oke, saya ke Pak Ade. Pak Ade, jadi siapa yang seharusnya menjadi fokus penyidikan pertama, yang memposting atau pihak yang meyakini hanya menganalisa? Ya, intinya begini Mbak Vera ya, kalau terkait bahwa ini tidak salah lah itu, inilah pasal seginilah enggak. Ini persoalan sudah naik ke tahap penetapan tersangka. Nama Dian Sandi tidak ada. Kalau sudah penetapan tersangka terus kemudian yang lain itu ada tersangka baru, tetapkan dong Polda Metro. Jadi gini, kita jangan
kemajuan dalam artian gini. Ini kan masih ada 5 tersangka yang belum diperiksa. Kalau dalam perkembangannya 5 orang yang diperiksa ini menuduh Dian Sandi, ya sudah, ya tangkap Dian Sandi, masukkan juga bareng-bareng dari 8 orang ini, ya kan? Kalau Mas Roy tidak salah, tidak mencemarkan nama baik, tidak menuduh, tidak melakukan manipulasi data, dalam artian tidak dipastikan bahwa stempelnya ini ada di belakang foto. Ini bukanlah foto ini cuma dan lain sebagainya. Gini loh ya, itu kan persepsi atau pandangan yang dimiliki lawyer bahwa sekarang ini katanya tidak terbukti. Ini kan bukan sidang pengadilan yang membuktikan ditetapkannya satu pasal. Apakah pasalnya ini juga merupakan pasal yang seperti yang dikatakan abang kita ini, ya kan, bahwa itu pasal selundupan? Kan belum ada proses peradilan di sini. Ini masih proses dalam tahap penetapan tersangka. Ya, monggo yang 5 nanti ini kan akan dipanggil. Kita lihat itu loh hasilnya. Nggak bisa kita kemajuan atau buru-buru mentah. Oh nggak salah. Oh ini gini. Wah itu berarti apa yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya harusnya diprapit dong kalau nggak salah, ya kan? Berarti ada kesalahan dong. Polda Metro menetapkan tersangka dari 2 klaster tersebut. Kan itu persoalannya kan. Jadi marilah kita ikuti maksud saya ya, sisa 5 ini, terus kemudian ada nggak pemanggilan lagi kembali gitu dari pihak Polda Metro Jaya gitu Mbak Vera? Ya, tanggapannya Pak Sangaji, dan apakah pihak tim kuasa hukum Roy Suryo CS ini akan berinisiatif melaporkan Dian Sandi? Ya, jadi yang pertama saya harus mengklarifikasi dulu bahwa tugasnya Bung Ade Darmawan itu kan hanya melaporkan, karena kebetulan kan Bung Ade Darmawan adalah salah satu pelapor dalam perkara Mas Roy Suryo CS. Kemudian yang kedua, terhadap